Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anak-anakku kelas 7 yang berbahagia, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan pertemuan kita IPA yang lalu telah sampai pada materi unsur senyawa campuran, perbedaan di antara ketiganya. Nah, sekarang kita masuk ke cara memisahkan campuran. Baik. Nah, cara memisahkan campuran yaitu metode yang pertama adalah dengan cara filtrasi. Filtrasi itu apa? Penyaringan, disaring. Ya. Salah satu metode pemisahan yang paling sederhana adalah metode penyaringan, ya, disaring. Ya, ini contohnya disaring. Zat yang lebih kecil akan menembus saringan, sementara zat yang lebih besar maka dia akan tertinggal di penyaringan. Jadi penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Dijelas nggih? Kemudian yang kedua metodenya adalah sentrifugasi. Ya. Ini alatnya sentrifugasi. Hampir mirip dengan metode filtrasi, ya. Hanya partikel padatan yang terdapat pada campuran memiliki ukuran yang lebih halus lagi. Dan campurannya pun lebih sedikit, jadi lebih halus lagi. Kalau yang tadi itu lebih yang filtrasi lebih besar ukurannya, ini lebih kecil lagi yang dipisahkan. Sehingga dengan cara disentrifugasi. Kemudian yang ketiga adalah distilasi atau penyulingan, disuling. Disuling yaitu memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur. Sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Jadi titik didih berbeda. Misalkan air dengan minyak, ya itu jelas berbeda. Titik didih minyak dan air lebih tinggi titik didihnya minyak. Sehingga jika dididihkan, maka air akan mendidih dulu. Sehingga akan terpisah uapnya. Nah, ya, air akan lepas sementara minyak akan tertinggal. Ya. Itu salah satu contoh yang paling sederhana. Ya, jadi dalam dunia industri misalkan, ini penyulingan digunakan untuk minyak bumi. Ya, minyak bumi terdiri atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya. Ya, jadi minyak bumi nanti dipisahkan, ada jadi premium, ada jadi gas, ada jadi yang kita ketahui jadi solar, bensin dan seterusnya itu dipisahkan. Awalnya itu bercampur, kemudian dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Kemudian selanjutnya adalah kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan dengan cara zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang misalkan, ya, atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping misalkan, ya, itu dapat dipisahkan dengan cara kromatografi, ya. Jadi prinsipnya adalah untuk mengidentifikasi zat yang berada dalam satu campuran. Ini alatnya sangat mahal, ya. Alatnya sangat mahal. Kemudian yang selanjutnya adalah sublimasi. Ya, sublimasi apa? Ya, merupakan pemisahan dengan didasarkan pada zat yang dapat menyublim. Ya, sementara zat yang tidak menyublim maka nanti akan terpisah. Contohnya apa? Iodin dengan garam. Nah, dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Nah, ini salah satu contohnya. Gambar sublimasi iodin dengan garam.
Nah, kemudian masuk kepada perubahan pada benda. Perubahan pada benda itu ada dua jenis, ada perubahan fisika, ada pula perubahan kimia. Nah, yang perubahan fisika ini contohnya adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut, ya. Dan di situ tidak terjadi perubahan pada zat, hanya perubahan bentuknya saja. Misalkan air menguap, ya. Air menguap itu perubahan fisika, ya. Jadi air tetap air meskipun dalam keadaan uap masih dalam bentuk air. Contohnya yang lain apalagi? Es, air membeku menjadi es. Es itu tetap bentuknya air, tetapi hanya berubah bentuk saja dari yang cair menjadi beku. Itu namanya perubahan fisika. Jadi perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Tidak ada zat baru. Ya, jadi tetap bentuknya sama, tetapi zatnya sama, tetapi bentuknya berbeda. Tidak ada zat baru. Kemudian yang kedua adalah perubahan kimia. Nah, sedangkan kalau perubahan kimia, ini perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru, sifat baru, ya, berbeda dengan zat asalnya. Jadi berbeda. Contohnya apa? Contohnya adalah perkaratan besi. Besi berkarat itu sudah berbeda zat. Awalnya besi, setelah berkarat maka bukan lagi besi, tapi sudah menjadi Fe2O3, H2O, ya. Jadi sudah membentuk senyawa lain, ya. Maka warnanya pun lain, ya toh. Jadi itu. Kemudian contoh yang lain adalah kertas dibakar. Awalnya seperti itu menjadi abu, itu sudah berubah zat, ya, sudah berubah zat. Tidak hanya berubah bentuk, zatnya juga berubah. Ciri-cirinya apa perubahan kimia itu? Satu, ada zat baru. Yang kedua, membentuk gas. Yang ketiga, ada endapan. Yang keempat, ada perubahan warna. Yang kelima, perubahan suhu. Nah, ini salah satu ciri-cirinya, ciri-ciri perubahan kimia. Kalau zat perubahan fisika tadi tidak terbentuk ini, karena zatnya tetap, ya, tidak berubah, hanya bentuknya saja yang berubah. Insya Allah kita akan bahas detail di pertemuan yang selanjutnya. Ya, silahkan dicatat dalam buku. Sebutkan contoh lain perubahan fisika dan kimia di sekitarmu. Nanti silahkan dikerjakan di Google Form. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.